semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang kode etik profesi akuntan. Dimulai dari definisi, kode etik profesi akuntan merupakan seperangkat prinsip moral dan pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi para akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Etika profesi ini penting agar akuntan tetap bertindak dengan integritas, menjaga kepercayaan publik, dan memberikan layanan yang profesional. Akuntan menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan keputusan etis. Kode etik membantu mengarahkan tindakan akuntan agar tidak menyimpang dari standar moral dan hukum yang berlaku. Kemudian ada tujuan kode etik profesi akuntan. Kode etik disusun dengan berbagai tujuan utama, yaitu yang pertama, menjaga integritas dan reputasi profesi akuntansi. Kode etik memastikan akuntan bertindak secara jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan pedoman perilaku. Akuntan mendapatkan arahan dalam menghadapi dilema etika. Yang ketiga, melindungi kepentingan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan bergantung pada akuntan yang etis. Dan yang keempat, membangun kepercayaan. Hubungan antara akuntan dan klien, regulator maupun penggunaan laporan keuangan dibangun atas dasar etika. Selanjutnya ada struktur kode etik akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, prinsip etika fundamental, yaitu merupakan prinsip dasar yang berlaku untuk semua akuntan tanpa memandang tempat kerja atau bidang praktik. Yang kedua, etika untuk akuntan di praktek publik, yaitu mengatur perilaku akuntan yang bekerja sebagai auditor atau penyedia jasa profesional publik lainnya. Dan yang ketiga, etika untuk akuntan di luar praktek publik, yaitu diperuntukkan bagi akuntan yang bekerja di perusahaan, sektor publik, lembaga nirlaba, atau sebagai akademik. Selanjutnya ada pengertian dari prinsip etika fundamental. 5 prinsip utamanya adalah yang pertama, integritas, yaitu akuntan harus jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis, tidak boleh terlibat dalam penipuan atau pernyataan menyesatkan. Yang kedua, objektivitas, yaitu akuntan harus bebas dari bias, konflik kepentingan atau pengaruh lain yang dapat memengaruhi penilaian profesional. Dan yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian, yaitu akuntan harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesionalnya agar memberikan layanan sesuai standar teknis dan profesional. Yang keempat, ada kerahasiaan, yaitu informasi yang diperoleh dari pekerjaan tidak boleh disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin kecuali diharuskan oleh hukum. Dan yang kelima, perilaku profesional, yaitu akuntan harus mematuhi hukum dan peraturan serta menghindari tindakan yang mencoreng nama baik profesi. Selanjutnya ada pengertian etika untuk akuntan di praktek publik. Akuntan publik menghadapi tanggung jawab tinggi karena melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, mereka harus yang pertama menjaga independensi, yaitu dalam audit dan jasa asuransi lainnya. Akuntan tidak boleh memiliki hubungan keuangan atau pribadi yang mempengaruhi objektivitas. Yang kedua, menghindari konflik kepentingan, misalnya tidak memberikan opini audit terhadap perusahaan milik sendiri. Yang ketiga, menolak penugasan dari risiko tinggi, yaitu maksudnya jika integritas atau objektivitas terancam, akuntan sebaiknya menolak pekerjaan tersebut. Dan yang keempat, menjaga mutu dan dokumentasi, yaitu setiap pekerjaan harus dilakukan dengan standar tinggi dan didukung dokumentasi memadai. Selanjutnya, pengertian etika untuk akuntan di luar praktek publik. Akuntan yang bekerja di sektor swasta, pemerintah, atau pendidikan juga memiliki tanggung jawab etis, yaitu pertama, menyusun laporan secara jujur dan akurat, tidak boleh memanipulasi data keuangan untuk kepentingan pribadi atau organisasi. Kedua, menolak tekanan dari atasan yang tidak etis, misalnya perintah untuk menyembunyikan kerugian atau markup aset. Dan yang ketiga, menjaga kepercayaan publik. Akuntan harus tetap mempertahankan prinsip etika meskipun tidak berada di praktik publik. Selanjutnya ada tanggung jawab profesional akuntan. Kepada publik, akuntan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat karena laporan mereka dapat mempengaruhi keputusan banyak pihak.
Kepada klien atau perusahaan, akuntan harus menjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi. Dan kepada profesi, akuntan wajib menjaga citra dan standar profesi melalui perilaku etis. Akuntan harus menolak setiap tindakan yang bertentangan dengan etika, meskipun mendapat tekanan atau iming-iming keuntungan. Selanjutnya ada pelanggaran kode etik dan sanksinya. Jika seorang akuntan terbukti melanggar kode etik, maka dapat dikenai sanksi oleh organisasi profesi seperti IAI, antara lain yang pertama teguran tertulis atau lisan, skorsing sementara dari keanggotaan, dan yang terakhir pencabutan izin praktik dalam kasus berat. Penanganan dilakukan melalui majelis kehormatan etik yang akan mengkaji kasus dan memberikan rekomendasi sanksi. Di sini saya mencontohkan studi kasus singkat. Kasusnya itu adalah seorang auditor menerima hadiah mahal dari klien sebelum audit dimulai. Analisisnya, ini melanggar prinsip objektivitas dan independensi. Dampaknya, auditor mungkin memihak dan laporan audit menjadi tidak dapat dipercaya. Sanksinya, auditor diberikan peringatan keras dan dibebas tugaskan dari klien tersebut. Kesimpulan dari materi hari ini, yang pertama, kode etik menjadi landasan moral bagi profesi akuntansi. Yang kedua, tanpa kode etik, akuntan dapat bertindak menyimpang dan merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, pemahaman dan ketaatan terhadap etika akan memperkuat kepercayaan publik dan menjaga martabat profesi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.